Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini, Dekus akan membahas tentang statistika ukuran letak, khususnya desil dari data tunggal dan data kelompok. Semoga berkenan untuk subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Desil adalah bilangan-bilangan yang membagi data yang sudah terurut dari data terkecil ke data terbesar menjadi 10 bagian yang sama. Misalkan kita punya satu kumpulan data, kemudian kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Ini seperti ini. Nah, berarti desil itu ada berapa? Betul, desilnya berarti ada 9. Mulai dari D1, desil pertama, D2, desil kedua, dan seterusnya, ya, D9 atau desil 9, ya, bukan 10. Perhatikan, seperti kuartil. Kuart itu kan 4, tapi membagi 4, tapi Q-nya adalah Q1, Q2, dan Q3. Nah, sedangkan letak dari desil ke I dilambangkan dengan DI, ditentukan oleh DI sama dengan XI dikali N plus 1 per 10. Ya, dimana N ini adalah banyaknya data. Dan I 1 sampai 9. Paham sampai sini? Insya Allah. Oke, kita langsung ke soal. Dan penyelesaiannya menggunakan cara interpolasi linear. Satu cara saja supaya tidak bingung. Oke, tentukan D2 dan D7 dari data berikut. Tahapan pertama, ya ingat, urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, jadi kita urutkan terlebih dahulu datanya, kemudian kita gunakan cara interpolasi linear. D2 berarti D2, I-nya kita ganti dengan 2. 2 datanya ada 9. Ya, berarti kita peroleh 2 kali 9 ditambah 1. Maka desil keduanya ada di data kedua. Data kedua sama dengan 60. Kemudian D7. 7. 9 tambah 1, 10. Bagi 10 berarti data ke-7. Ya, data ke-7 berarti 80. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian tentukan D3 dan D8 dari data berikut. Ingat, tahapan pertama kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jumlah datanya ada berapa? Oke, ada 16. Kita gunakan cara interpolasi linear. Ya, DI sama dengan data ke I N plus 1 per 10. Di sini yang ditanyakan adalah D3. Berarti I-nya kita ganti dengan 3. N-nya ada 16. Ya, berarti 3, 16 plus 1 per 10. Data ke 5,1. Berarti sama dengan data ke 5 ditambah 0,1 kali setelah 5 berarti data ke 6. 6 dikurangi data ke 5. Data ke 5-nya adalah 6. Ya, 0,1 data ke 6-nya sama dengan 7. Maka diperoleh desil ketiganya sama dengan 6,1. Kemudian kita cari D8. D8, 8, 16 ditambah 1 per 10. Berarti data ke 13,6. Maka akan sama dengan data ke 16 ditambah 0,6 dikali
data ke-14 min data ke-13. Oke, data ke-13-nya 9, data ke-14-nya pun 9. Maka diperoleh desil ke-8-nya sama dengan 9. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan D1 dan D6 dari data tunggal. Data ini sudah terurut ya, 40 sampai 90. Menggunakan cara interpolasi linier, DI sama dengan X I dikali N plus 1 per 10. Yang dicari adalah D1, berarti kita ganti I-nya dengan 1, sedangkan N-nya adalah 10, 15 ditambah 8, 23, 26 tambah 4, 30. N-nya berarti sama dengan 30. Oke, kita substitusikan D1, 1, 30 tambah 1 dibagi 10. Berarti data ke-3,1. Sama dengan data ketiga. Ya, data ketiga berarti ada di sini. 1, 2, 3 itu nilainya 40. Ditambah 0,1 data keempat. Data keempatnya ada di sini. Ya, berarti nilainya 50. Dikurangi 40. Sama dengan 41. Berikutnya desil ke-6. Ya, D6 berarti 6 dikali 30 tambah 1 per 10. Data ke-18,6. Oke, kalau kita buat frekuensi kumulatifnya, ini kan berarti 3 tambah 7, 10, tambah 5, 15, tambah 8, 23, 26, 30. Ya, berarti data ke-18. Data ke-18 ada di mana? Ada di sini. 16 sampai 23 itu ada di sini, berarti nilainya 70. Ditambah 0,6 dikali data ke-19. Data 19 pun masih sama, yaitu 70, sehingga diperoleh desil ke-6-nya sama dengan 70. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita akan membahas desil data berkelompok. Rumusnya mirip dengan kuartil. Ya, sangat mirip. Hanya di sini pernya adalah per 10. Notasinya ganti dengan DI yang asalnya QI. Ya, di mana DI adalah desil ke I, I-nya 1 sampai 9. TBDI adalah tepi bawah kelas DI. Lihat kelas di frekuensi I per 10N. Kemudian N adalah banyaknya data. Fs adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. FDI adalah frekuensi kelas DI. Sedangkan C adalah panjang interval kelas. Oke, untuk memahami rumus dari desil data berkelompok, perhatikan pembahasan soal berikut. Oke, pembahasan soal data berkelompok. Tentukan D4 dan D7 dari data pada histogram di atas. Untuk mencari D4, misalkan kita akan merubah histogram ini ke tabel distribusi frekuensi. Ya, maka kita akan peroleh yang ini kita tambahkan 0,5 kurangkan 0,5 untuk kelas yang pertama dengan frekuensi 2. Ya, maka akan diperoleh 20 sampai 24 dengan frekuensi 2. Begitu pula dengan yang lainnya. Ya, yang ini tambahkan 0,5 jadi 40 kurangkan 0,5 44 dengan frekuensi 8. Tahapan berikutnya kita buat satu kolom. Ya, sebelah kanan itu frekuensi kumulatif. Di sini 2, kemudian 2 tambah 4, tambah 10, 16, tambah 16, 32, tambah 8, sama dengan 40. Jadi jumlah datanya ada 40 data. Oke, kita tahu bahwa DI sama dengan tepi bawah kelas DI ditambah I per 10N dikurangi Fs dibagi FDI dikali C. Sekarang yang kita cari adalah D4. Tinggal ganti I-nya dengan 4. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari unsur-unsur dari D4.
Yang pertama kita cari 4 per 10 kali N. N-nya 40. Berarti 4 per 10 kali 40 sama dengan 16. Kita perhatikan 16 di frekuensi kumulatif. Nah, ini artinya 7 sampai 16 ada di kelas ini. Berarti ini adalah kelas D4. Berarti tepi bawahnya berapa? 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Tahapan berikutnya mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas D4. Berarti F besar, kita lihat F besar. Sebelum kelas D4 berarti sama dengan 6. Sedangkan F D4-nya lihat di F kecil. Ya, lihat di frekuensi kelas D4-nya. Berarti sama dengan 10. Sedangkan panjang interval kelasnya 25 kurang 20 bisa. 29 kurang 24 pun bisa, yaitu 5. Nah, setelah ini kita ketahui semua, tinggal substitusikan. Sehingga diperoleh D4 sama dengan 29,5 ditambah 16 dikurang 6 per 10 kali 5. Sama dengan 29,5 ditambah 5. Ya, 16 kurang 6 kan 10. 10 bagi 10, 1 kali 5 sama dengan 5. Hasilnya 34,5. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, nah untuk mencari D7, desil ke-7, ya itu yang sekarang kita tidak usah merubah dulu ke tabel distribusi frekuensi. Kita langsung dari histogram. Nah ini rumus umumnya. D7 berarti I-nya ganti dengan 7. Ya, nah kita lihat frekuensi kumulatifnya kita buat di sini aja. 2 tambah 4, 6, tambah 10, 16, tambah 16, 32, tambah 8, berarti 40. Maka N-nya sama dengan 40. Berikutnya kita cari 7 per 10 kali N. Kali 40 berarti sama dengan 28. Nah, kita lihat 28 ada di mana? Nah, ini. Ini adalah kelas D7 berarti. Ya. Kenapa? Karena 17 sampai 32 itu ada di sini. Nah, di sini 7 per 10 N-nya adalah 28. Oke, tepi bawahnya berarti berapa? Nah, ini. Jadi tepi bawah kelasnya. 34,5. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelumnya berarti ini adalah kelas D7. Frekuensi kumulatifnya berarti sebelumnya yang ini. 16. Frekuensi D7-nya, ini D7 berarti frekuensi kita lihat yang ini. Ya, sama dengan 16. Sedangkan C-nya 24,5 dikurangi 19,5 sama dengan 5. Berikutnya, substitusikan ke rumus yang ada. Ya, TB-nya 34,5, 7 per 10 N-nya 28, Fs-nya 16, FD7-nya 16 kali 5. Ya, maka akan menghasilkan 34,5 ditambah 3,75 sama dengan 38,25. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya adalah menentukan desil ketiga namun dari data berat badan pada OGIF. Ya, ini pada OGIF. Oke, supaya kita lebih kelihatan ya, kita ubah saja OGIF ini ke tabel distribusi frekuensi. Ingat, pada OGIF berarti ini frekuensi-frekuensi yang ini itu adalah frekuensi kumulatifnya. Ya. Oke, berarti kita ketahui 30 sampai 34 ada 3, ada 12 ya sampai 30. Maka N-nya sama dengan 30. Oke, kita tetap akan buat frekuensi per kelasnya. Kita buat frekuensi per kelasnya, kolom sebelah kanan di sini 3, 12 kurang 3, 9, 18 kurang 12, 6, 28 kurang 18, 5, kemudian 27 kurang 23 sama dengan 4, dan 30 kurang 27 sama dengan 3.
Oke, setelah dapat tabel distribusi frekuensinya, kita cari di sini D3. Oke, kita lihat dulu rumus umumnya. Nah, ini rumus D3-nya. Ya, kemudian setelah kita tahu rumusnya, kita cari 3/10N. 3/10 kali 30 sama dengan 9. Berarti ini frekuensi kumulatif. Kita lihat. Data ke-4 sampai 12 ada di sini. Ya, berarti 9 ada di sini, D9. Ini adalah kelas D9. Tepi bawahnya berarti berapa? 35 dikurangi 0,5. Sama dengan 34,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya, karena ini kelas D9. Nah, ini kelas sebelumnya. Ya, berarti sama dengan 3. Frekuensi kelas dianya berarti 9. Ya, frekuensi D3-nya 9, C-nya adalah 5. Jadi, kita substitusikan unsur-unsur yang diketahui ini ke rumus D3. Maka akan kita peroleh tepi bawahnya 34,5, 3/10N-nya adalah 9, kemudian frekuensi kumulatifnya 3, frekuensi D3-nya adalah 9. Ya, dikali C, C-nya 5. Maka diperoleh D3 sama dengan 34,5 ditambah 6/9 kali 5. Berarti 3,33. Jadi D3 sama dengan 37,83. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, kita sudah bahas statistika ukuran letak, desil dari data tunggal dan data kelompok. Saatnya untuk mencoba berlatih mengerjakan penugasan terstrukturnya. Allah bisa karena biasa. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Soal nomor 1 tentang data tunggal. Kemudian nomor 2, mencari desil ketiga dan desil ke-6 dari data berkelompok. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.